Assalamualaikum dan selamat siang traders. Hari ini admin analisa XAU USD untuk hari Selasa tanggal 9 September. Nah, di sini kita mau lihat dulu pergerakan naiknya ini udah sejauh mana ya. Kalau untuk SK System sendiri, target kenaikannya itu dari sini sini, lalu ke sini. Nah, ini ya. Untuk saat ini kita lihat pergerakan market udah mencapai ekstensi terakhir ya. Target ekstensi ketiga dari setup SK System, dan biasanya akan ada WCL. Ini WCL-nya terlalu pendek ya, belum terjadi chain of character untuk downtrend. Ya, dia masih tetap dalam formasi rally base rally ya. Ini rally base rally, rally base rally lagi, dan dia bikin break of structure di sini. Ya, berarti ini akan jadi area buy ya. Di sini satu ada area buy. Terus kita akan lihat ya di M15. Kalau di H1 ini belum chain of character untuk downtrend. Ya, ini kita hapus dulu. Nah, di M15 ini masih wall correction level ya. Kalau di M15 udah kelihatan chain of character, hanya di 1 jam belum ya. Berarti belum ada pembalikan arah yang kuat. Ini hanya M15 atau middle time frame yang menunjukkan adanya terjadi pembalikan arah ya, dari rally base menjadi drop. Jadi rally base drop, ada chain of character satu, tapi kalau misalkan tidak didukung dengan break of structure berarti tidak valid untuk penurunan hari ini ya. Hanya saja gambarannya sudah dapat, kalau dia mau turun sejauh mana sudah ada gambarannya ya. Jadi secara SK System, kalaupun dia mau turun, target pertama masih di sini ya. Di sini ada target pertama penurunannya. Kemudian di sini target keduanya penurunan. Dan paling jauhnya lagi di sini ya. Nah, tinggal kita lihat pergerakannya seperti apa. Kalau misalkan dia berhasil ngejar TP2 ekstensi, ada kemungkinan penurunannya terjadi ya. Chain of karakternya valid di H1 kalau dia kejar ekstensi kedua. Jadi diskusinya seperti ini kurang lebih. Nah, setelah capai ekstensi kedua, baru dia terjadi WCL, koreksi panjang ke atas. Dan kalau dijebol dari target kedua, dia akan ngejar TP ketiga ekstensi, dan di sini biasanya WCL-nya lebih panjang lagi ya, wall correction levelnya. Sekarang kita perlu marking area ya, di sekitaran area ekstensi ini. Di sini ada satu, dan di sini ada satu. Jadi area ini akan kita cari di mana letak entry-nya ya. Nah, di sini dapat satu untuk entry buy.
Ini sudah nggak fresh ya kawan-kawan. Udah sering disentuh soalnya. Di sini masih ada satu area buy. Terus di area ini ada ya. Di area ini juga ada. Nah, di area ini entry buy-nya ada di sini. Ya, yang ini. Yang ekstensi kedua area buy-nya ada di sini. Tapi ini juga bisa jadi calon sapuan liquidity ya, kalau emang dia mau turun. Nah, setidaknya ini adalah marking area untuk entry buy. Yang ini satu juga udah di respect ya. Barusan bisa jadi ini akan ditembus ke bawah. Dan untuk area sell kita belum dapat ya. Area sell-nya masih di sini satu. Kalau untuk Fibo Musang. Nah, ini area sell. Dan untuk area sell berikutnya belum ada, kecuali nanti terjadi drop base drop ya. Dia break of structure dan dia masih terus turun ninggalin body candle, berarti kita akan marking area lagi untuk cari setup sell-nya. Jadi untuk follow trend kita harus menunggu market ini bergerak turun ya. Kalaupun dia naik, ya ini adalah entry buy-nya untuk follow trend. Dan nanti kalau dia rally base rally lagi, baru kita akan dapat lagi ya marking area terbaru untuk entry buy. Jadi kalau mau follow trend di market yang sedang berjalan ini, marking areanya nanti akan muncul seiring dengan bergeraknya candle ya. Jadi di setiap pergerakan candle itu akan tercipta titik entry yang baru. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, ini dia udah kejar ekstensi terakhir di H1 dan sekarang yang turun ini WCL ya. Makanya dia koreksi agak panjang. Ini WCL-nya. Kita akan lihat setelah WCL ini biasanya kan ranging dulu. Nah, jadi di sesi Eropa ini kemungkinan kita akan bermain cukup lama di area sini ya. Jadi setelah ranging nanti market ini akan membuat arah trennya yang baru ya, entah itu naik ya di sesi as, entah dia naik atau entah dia mau akan turun. Kita tinggal entry lawan arah dengan marking area yang sudah ada ini, dan kita akan entry sell untuk follow trend ya, karena kalau misalkan dia bergerak ke bawah itu pasti ada aja jejak yang dia ninggalin buat kita follow trend ya, buat kita entry sell. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, dan kalau ini gagal ya, kita bisa tahu dia kalau misalkan dia gagal turun terus dia balik lagi ke atas, secara SK sistem pun kita udah dapat gambarannya dia mau kemana ya. Karena di sini ada satu breakout, ada break of structure, dan diukurnya dari sini ya, dari sini ke sini. Jadi balik-baliknya ke sini lagi, dan yang paling terjauh dia akan ke sini ya. Di 3680-an ya. Itu. Jadi ada dua area estimasi ya. Estimasi kalau ke bawah berarti ini yang akan dia kejar karena setupnya kebentuk, setup SK sistemnya kebentuk untuk dia ngasih tahu arah trennya, poin-poin di mana dia akan terjadi koreksi. Lalu untuk kenaikannya juga setupnya terbentuk di candle sebelumnya. Setup SK sistem terbentuk di sini dan dia ngasih tahu arahnya. Kalau misalkan dia mau naik, berarti ada area ini atau area ini yang mau dikejar. Lebih jauh lagi di atas ya, di 3700-an.
Dan kalau kita lihat di big time frame sekarang, ini masih terus terjadi kenaikan ya, masih di bulan ini masih tetap uptrend. Jadi lebih bagusnya kita nunggu dia koreksi dulu, lalu kita akan cari buy untuk follow trend di big time frame. Untuk H4 sendiri, H4 dapatnya dari sini malah ya, dari area sini. Coba admin ukur ya. Nah iya, ini kan masih jauh ya. Kalau untuk H4 dia udah tembus dari ekstensi pertama, jadi ada potensi nih dia mau ngejar area yang ini ya. Di M15 targetnya di sini, H4 pun sama, targetnya di sini. Berarti area ini adalah area potensi yang nantinya akan dia kejar. Hanya saja kita nggak tahu kapan ya. Mungkin malam ini atau mungkin besok ya, bisa jadi. Tapi lebih kuat konfirmasi dia akan ngejar area ini karena mau ditarik ekstensi dari H4 dan M15 pun sama ya, tetap dapatnya di area ini gitu. Berarti ada sesuatu ya yang dia mau kejar di sini. Nah, terus coba kita ke fundamentalnya dulu. Kita lihat untuk hari ini Selasa tanggal 9 apakah ada news fundamental. Ada ya, satu. Ntar malam nanti jam 10 akan ada news high impact dan low impact ya. Kalau yang ini nggak usah dihitung karena ini low impact nih. Yang kita fokuskan adalah news yang ini ya. Kalau ada blok merah seperti ini biasanya high impact. Ini di trading ekonomik. Saya nggak tahu kalau di Forex Factory, kalian bisa cek sendiri ya. Kalau sama blok merahnya berarti akan ada news high impact untuk secara fundamental ya kawan-kawan. Oke ya. Ini pergerakannya masih tetap rally, base rally, dan dia selalu bikin break of structure untuk semakin naik ya. Jadi sebenarnya paling aman itu kalau kita follow trend dulu ya. Berusaha untuk nyari buy dulu gitu. Kalau kita mau sell juga sebenarnya nggak masalah ya, karena industri ini memang ada dua tombol, buy dan sell gitu. Jadi nggak harus buy terus. Kita mau sell pun boleh, tapi hanya untuk scalping ya, dan nggak bisa berharap untuk TP panjang. Paling mudah untuk cari sell, tapi paling sulit cari buy untuk follow trend. Tapi kalau dapat enak tuh, bisa TP-nya panjang-panjang ya, bisa TP maksimal istilahnya. Nah, dan pergerakan SK System ya, ini dari sini aja udah ambigu nih, terbagi dua ya. Setelah WCL ini, ya momen yang paling pas adalah menunggu wall correction level ini selesai ya. Ini dia udah clear di sini. Nah, habis ini akan ada ranging dulu untuk membentuk harga baru. Nanti kita akan lihat ya situasinya di sesi akhir penutupan sesi Eropa sampai ke sesi AS ya. Kira-kira lebih dominan dia bergerak kemana gitu. Kalau dia bergeraknya naik, uptrend, kita akan kejar terus follow trend ya. Kalau dia downtrend ya, kita akan kejar juga downtrendnya untuk entry sell. Kurang lebih seperti itu kawan-kawan. Setiap hari admin akan marking area di XAUUSD dan akan cari tahu arah trennya. Jadi di setiap pergerakan candle yang baru akan tercipta titik entry yang baru juga. Jadi nggak selamanya kita akan gunakan area entry yang sudah admin marking ini ya. Besok mungkin berubah lagi. Jadi kalian jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol notifikasi lonceng biar bisa dapetin terus update terbaru dari analisa XAUUSD ya. Sampai di sini aja videonya. Admin pamit undur diri dan kita akan lanjut untuk trading. See you next video.